Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Shalawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم القيامة أما بعد. Hadirin hadirat jamaah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, nikmat iman, nikmat Islam. Hingga detik ini Allah berikan kita kesempatan untuk menambah kesempatan lagi untuk bersyukur atas kesempatan taubat, kesempatan bernafas untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, mempersiapkan diri untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita sebagaimana kita dimudahkan untuk mendengarkan kajian kali ini, jalannya menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam marilah kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat tuntunan beliau pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama meneladani dan mengkaji bersama salah satu kenikmatan yang diberikan oleh Allah SWT khusus kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu kita akan mempelajari pada hari ini, mentadabburi bersama Quran surat nomor 108, surat Al-Kautsar, yang kemarin kita juga sama-sama tahu bahwasanya surat Al-Kautsar ini termasuk surat yang terpendek di dalam Al-Quran, dan dia bahkan yang paling sedikit jumlah kata dan hurufnya. Maka dari itu pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama mentadabburi bersama, mengkaji bersama surat Al-Kautsar. Al-Kautsar arti secara katanya, arti secara kata sebenarnya bukan, tidak bisa ditafsirkan Al-Kautsar ini, ya, tidak bisa ditafsirkan dengan bahasa Arab ke Indonesia biasa. Sebab Al-Kautsar ini yang memang namanya dari sana Al-Kautsar. Tapi beberapa ulama ahli tafsir menafsirkan Al-Kautsar ini adalah khairun katsir, dari kalimat katsir, ya, kautsar, katsir akhirnya Al-Kautsar, Al-Khair Al-Katsir, jadi kebaikan yang sangat banyak. Dimana nanti kita juga akan mendapati bahwa Al-Kautsar ini adalah fihi khairun katsir di dalam hadis Rasulullah SAW tentang setelah satu sebab nuzulnya surat Al-Kautsar ini. Namun Al-Kautsar ini sendiri, seluruh ulama sepakat bahwasanya Al-Kautsar ini yang sahih, kebanyakan para ulama, jumhurul ulama, Al-Kautsar adalah nahrun fil jannah, sungai yang ada di surga. Baiklah jemaah sekalian, kita membaca bersama Al-Kautsar. Allah SWT berfirman di dalam surat Al-Kautsar, ya, kita tahu bersama suratnya sangat pendek dan sangat mudah dihafal, yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Jemaah sekalian, ketika seseorang diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus bersyukur, seharusnya dia harus bersyukur padanya. Sebab dimanapun kita berada, kita juga bisa mengetahui seseorang itu beradab ketika dia diberikan sesuatu dari tetangganya, dari temannya, dari saudaranya, ketika dia bisa mengucap terima kasih atau memberikan hal yang sama kepada yang telah memberi bantuan kepada kita. Karena kita Allah ciptakan untuk tidak sendiri di muka bumi ini, kita mempunyai teman-teman, saudara, dan tetangga. Maka pada kesempatan kali ini Al-Kautsar adalah surat yang penuh dengan berisi tentang peringatan kepada kita untuk pandai-pandai bersyukur. Maka Allah SWT berfirman, Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah mengaruniakan kepadamu, mu di sini kembali kepada Nabi besar kita Muhammad SAW, wahai Muhammad, Al-Kautsar, sungai Al-Kautsar. Sungguhnya kami
telah mengaruniakanmu wahai Muhammad sungai Al-Kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Maka hendaknya kamu mendirikan salat kepada untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Karena kaum musyrikin mereka juga menyembelih bagi kurban mereka. Menyembelih kurban mereka bagi berhala mereka. Wanhar, dan sembelihlah kurban. Ya. Fasalli li rabbika wanhar. Maka salatlah untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk Tuhanmu yang telah menciptakanmu, dan menyembelihlah. Bersembelihlah atas nama Tuhanmu. Karena kaum musyrikin mereka menyembelih juga tapi atas nama berhala mereka. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya pembencimu mereka sungguh orang-orang yang akan terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sekalian, pertama kita akan membahas tentang asbab nuzul. Kita ketahui bahwasanya di dalam Al-Qur'an juga di dalam hadis juga kita tahu ada asbab nuzul dan asbabul wurud. Kalau di dalam Al-Qur'an kita sering menyebutnya dengan asbabun nuzul. Jadi kalau ada kita ditanya tentang apa sih sebab turunnya Al-Qur'an surat ini gitu ya, itu ada. Nah, itu namanya asbabun nuzul. Tapi kalau hadis, apa sebab hadis ini turun atau diwahyukan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW, itu namanya asbabul wurud. Nah, pada kesempatan kali ini poin yang pertama kita sampaikan adalah asbabun nuzul dari surat Al-Kautsar ini. Pertama, backgroundnya adalah, ketahuilah kawan-kawan semua, jemaah sekalian yang kami hormati, kita tahu bahwa di dalam dakwah, di dalam praktek dakwah itu selalu ada pembenci. Maka kita tahu bahwa Rasulullah SAW ketika berdakwah banyak sekali yang membencinya, apalagi kaum kafir Quraisy dan kaum munafikin yang ada di Madinah. Maka mereka melancarkan propaganda kepada Nabi besar kita Muhammad SAW. Salah satu propaganda yang mereka laksanakan adalah mereka mengata-ngatai dan meremehkan, menghina Rasulullah SAW. Yang pertama, mereka sebagaimana disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud, surat 11 ayat 27. Surat 11 ayat 27 di mana Nabi Nuh, salah satunya adalah Nabi Nuh. Faqala al-mala'u alladziina kafaru min qaumihi ma naraka illa basyaran mithlana. Jadi orang kafir yang ada pada zaman Nabi besar Nabi Nuh alaihissalam itu mengata-ngatai kepada Nabi Nuh alaihissalam bahwasanya engkau tidak jauhnya seperti kami, kita sama-sama manusia. Mana raka illa basyaram mithlana. Pertama mereka mengatai bahwasanya dengan mencela ya, menghina Rasul Allah SAW. Pertama kalimatnya adalah mana raka illa basyaram mithlana. Pertama mereka menyentuh dengan posisi bahwasanya saya sama dengan kamu juga manusia, saya juga manusia. Wa ma naraka taba'aka illa alladziina hum aradhiluna. Yang kedua, bahkan kami juga melihatmu, yang kedua, dia mulai mencerca dengan pengikutnya. Pengikut-pengikutnya, pengikut kamu itu ternyata orang-orang yang terhina, orang-orang yang orang-orang kecil, orang-orang pinggiran di antara kita. Kalau agama kamu itu bagus, maka yang akan diikutin orang-orang besar, badiyar ra'i, yang pemikirannya sempit, yang pikirannya tidak banyak, nggak dalam. Jadi mereka langsung mudah untuk takluk kepadamu. Itu salah satu yang dilancarkan. Bahkan ditambah lagi mereka juga umanadunnuka kadhibin. Jadi wanadunnuka kadhibin. Jadi bahkan mereka mengira bahwa Nabi Nuh alaihissalam itu datang dengan kebohongan, isu kebohongan belaka. Begitu dia dengan Rasulullah SAW, dikata dia sebagai seorang sihir, penyair dan sebagainya. Akan ada seperti itu. Dimanapun kita berada, dalam kita berdakwah mengajak kebaikan, selalu ada percikan-percikan yang akan membuat kita mungkin agak sedikit kurang sabar menghadapinya. Akan ada seperti itu. Mengajak orang kebaikan pasti akan ada terjal-terjal, jurang-jurang terjal yang akan menghadapinya. Apapun itu. Maka kita harus tahu bahwa ketika seseorang
memulai dakwahnya kepada Islam, kepada kebaikan, maka harus yang pertama kali yang harus dia camkan adalah dia harus mesti bersabar dalam dakwah tersebut sebelum dia juga melancarkan dakwahnya. Wa nadhunnuka kadzibin. Bahkan dia dikatakan bahwa kalian ini cuma orang-orang berbohong saja. Selalu seperti itu. Mereka melancarkan verbal, ya, perang verbal dulu begitu. Terus saja. Bahkan zaman ini juga masih ada perang verbal seperti ini, bahkan mungkin lebih besar tantangannya. Tapi itu sudah ada sejak zaman Nabi besar kita Muhammad SAW, bahkan dari Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian propaganda yang kedua, dan ini adalah sebab nuzul juga dari surat ini, di akhir dari ayat surat Al-Kautsar disebutkan inna syani'aka huwal abtar. Sungguhnya yang membencimu adalah orang yang terputus dari rahmat Allah SWT. Nah, di sini ketika itu disebutkan di dalam salah satu sebab nuzulnya, salah satu orang kaum kafir Quraisy bersama Al-As ibn Wa'il berkata ketika Al-Qasim, yaitu putra Nabi besar kita Muhammad SAW yang pertama. Rasulullah SAW mempunyai 7 anak, 3 laki-laki dan 4 perempuan. Sekali lagi Bapak Ibu, mungkin di antara kita tidak tahu siapa sih putra-putra dan putri-putri Nabi besar kita Muhammad SAW. Putra-putri Nabi besar Muhammad SAW yang pertama itu adalah Al-Qasim, ya. Dan yang kedua putri, laki-laki putri, yang kedua putri, ya, setelah laki-laki kemudian perempuan, yaitu namanya Zainab, kemudian Ruqayyah, kemudian Kulthum, kemudian Fatimah yang kelima, kemudian 2 laki-laki, Abdullah, kemudian Ibrahim. Jadi lengkap, ada 3 laki-laki, 4 perempuan. Kita mesti tahu Bapak Ibu semua, karena degradasi iman membuat kita dan mungkin putra-putri kita tidak hafal siapa putra-putri Nabi besar kita Muhammad. Mungkin kita lebih hafal dengan artis ibu kota, mungkin kita juga lebih hafal dengan artis luar negeri, namanya, biografinya dan sebagainya. Yang gitu kegiatan mereka, tapi kita lupa berapa jumlah putra-putri Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika Al-Qasim, kembali kepada topiknya, ketika Al-Qasim meninggal, anak pertama beliau Rasulullah SAW, maka seorang kaum kafir Quraisy, pembesar kaum kafir Quraisy bernama Al-As bin Wa'il berkata, "Da'uhu fa innahu rajulun abtar, la aqiba lahu ay la nasala lahu, fa idza halaka inqata'a dzikruhu." Jadi udah tinggalin aja dia. Ntar juga dia enggak ada keturunan, yang dia meninggal juga sudah selesai urusannya. Jadi salah satu yang dia mereka gencarkan adalah abtar. Abtar tadi adalah salah satu artinya abtar adalah terputus. Di dalam kita tahu bahwa salah satu generasi penerus adalah dari kaum laki-laki. Jadi ketika mereka melihat bahwasanya Rasulullah SAW tidak memiliki anak yang akan meneruskan perjuangan dakwah beliau, mereka mengira bahwasanya itu akan terputus. Ya, jadi abtar, rajulun abtar, dia adalah laki-laki yang terputus dari keturunan. Jadi dia nanti juga selesai ketika beliau sudah meninggal, akan selesai agama yang dia bawa ini. Menurut mereka seperti itu. Namun sebaliknya, sebagai bentuk hiburan bagi Rasulullah SAW, maka Allah SWT turunkan di dalam Al-Quran surat Al-Kautsar ini. Jadi salah satu asbab nuzulnya adalah banyaknya propaganda yang diancarkan oleh kaum kafir Quraisy tentang keburukan Nabi besar kita Muhammad SAW. Dan sayang, 1000 kali sayang kita manusia ketika mendapati dakwah seorang ustadz mungkin terjatuh, ya, tersilap lidah atau bersalah, itu langsung habis gitu ya, dicerca, di ini dan sebagainya. Namun itu memang dakwah. Jadi kita mesti sabar dalam berdakwah, Bapak dan Ibu semua. Pasti akan ada yang mencerca atau tidak setuju dengan kebaikan. Ibaratnya kalau di sebuah tempat, sebuah institusi, di sebuah pekerjaan, mungkin Bapak Ibu di situ sudah membudidaya yang namanya korupsi berjamaah. Kemudian ada salah seorang jujur, maka lama-lama dia akan tersingkir juga.
juga akan tersingkir atau akan dibenci minimal di komunitasnya. Yang ini yang harus kita sama-sama khawatirkan. Sebab hidup di muka bumi ini yang kita cari adalah ridha Allah Subhanahu wa taala, yang Dia telah memberikan kita kebanyakan nikmat yang begitu banyak. Maksudnya, inna a'tainakal kautsar. Nikmat yang begitu banyak. Kemudian poin yang kedua, setelah kita tahu bahwa salah satu asbab nuzulnya adalah tadi propaganda kaum musyrikin, kaum kafir Quraisy dan kaum munafikin yang di Madinah. Yang kedua juga kita akan berbicara tentang apa sih yang membuat Allah SWT berikan Nabi besar kita Muhammad SAW sungai Al-Kautsar ini. Dalam sebuah hadis disebutkan dari hadis Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu, qala baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yawmin baina adhhurina idh akhfa ikhfa'atan thumma rafa'a ra'sahu mubtasiman faqulna. Suatu hari Rasulullah SAW datang kepada kita, kemudian beliau duduk dan tertidur. Ketika beliau tiba-tiba terbangun, kemudian langsung tersenyum. Kemudian para sahabat berkata, faqulna ma'at hakaka ya Rasulullah, apa yang buatmu tersenyum tertawa wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala unzilat alayya anifan surah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, telah diturunkan kepadaku tadi barusan saja sebuah surat. Faqara'a, kemudian beliau membaca bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar sampai akhirnya. Kemudian beliau bersabda, tsumma qala atadruna mal kautsar. Kemudian beliau bersabda, bertanya kepada para sahabat, apakah kalian mengetahui apa sih Al-Kautsar itu? Faqulna, maka kami mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam. Ini salah satu adab Bapak Ibu. Ketika kita tidak tahu, maka lebih baik kita diam atau mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu tentang agama ini. Jawaban apa itu tentang Al-Kautsar tadi ya, dia ditanya, para sahabat ditanyakan tentang Al-Kautsar. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, qala fa innahu nahrun wa'adanihi rabbi azza wajal. Sesungguhnya Al-Kautsar itu adalah sebuah sungai, sebuah telaga yang Allah janjikan kepadaku. Fihi khairun khatir. Di dalamnya terdapat kebaikan yang begitu banyak. Huwa haudun taidu alaihi ummati yaumal qiyamah. Dia adalah telaga yang umatku akan menemuiku di dalamnya di hari kiamat nanti. Aniyatuhu adadun nujum. Bejananya sebanyak bintang yang ada di langit. Fa yaqtalijal 'abdu ayyantazi'a wa yaqtati'a minhum. Kemudian entah mengapa beberapa hamba Allah SWT dijauhkan oleh Allah SWT untuk tidak bisa minum. Fa aqulu innahu min ummati. Sesungguhnya dia. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, bukannya dia adalah umatku. Kemudian Allah SWT fayuqal innaka la tadri ma ahdatha ba'dak. Kemudian dikatakan kepadanya, sesungguhnya kamu tidak tahu apa yang mereka lakukan sepeninggalmu. Beberapa ulama mengatakan yang dilarang oleh Allah SWT untuk merasakan indahnya telaga di dalam surga ini adalah mereka orang-orang yang murtad. Beberapa juga mengatakan bahwa mereka adalah para sahabat yang kemudian murtad, kemudian mengaku-ngaku mereka nabi, seperti Musailamah al-Kadzdzab, kemudian Aswad al-Unsi, dan beberapa sahabat yang mengaku mereka nabi setelah Nabi besar Muhammad SAW. Sehingga beberapa ulama mengambil dari hadis ini, Al-Kautsar itu adalah telaga yang terjadi sebelum masuk surga. Karena ada dua telaga yang akan kita temui Bapak Ibu insyaallah. Yang pertama adalah Al-Haud. Al-Haud itu adalah telaga yang akan kita temui bersama ketika kita sudah selesai
menghadapi timbangan. Ya, setelah kita ditimbang, maka kita akan diberikan oleh Allah SWT kesempatan untuk minum di haud. Semoga Allah SWT berikan nikmat tersebut bagi kita semua. Kemudian Al-Kautsar. Al-Kautsar adalah sungai yang ada di dalam surga. Tapi itu adalah perkataan yang diakui oleh para ulama. Bahwasanya perkataan yang benar, tafsir yang benar dari Al-Kautsar sendiri adalah disebutkan di sini Rasulullah SAW bersabda, "Huwa nahrun fil jannati hafatahu min dhahabin." Dia adalah sungai yang ada di dalam surga, kata Rasul SAW. Di tepi-tepinya itu terdapat emas. Wa majrahu 'ala ad-durri wal yaqut. Dan alirannya terdapat, di dalam alirannya terdapat mutiara dan berlian. Luar biasa. Turbatuhu atyabu minal misk. Kemudian debu-debunya, tanahnya itu lebih harum atyabu, lebih harum dari minyak kasturi, bau kasturi. Wa ma'uhu ahla minal asali. Dan airnya lebih manis daripada madu. Ada juga penafsiran lain bahwasanya Al-Kautsar sendiri adalah al-khairul katsir, kenikmatan yang banyak, kebaikan yang banyak. Namun para ulama kebanyakan menafsirkan bahwa Al-Kautsar ini adalah sungai yang ada di dalam surga Allah SWT. Semoga Allah SWT berikan kita kesempatan untuk menikmati indahnya Al-Kautsar ini. Amin ya rabbal alamin. Kemudian poin yang ketiga, kita akan berbicara tentang pokok dari tafsir dari surat Al-Kautsar ini. Surat Al-Kautsar yang tadi kita sama-sama membacanya yaitu Inna a'tainakal kautsar. Sungguh kami telah memberimu kebaikan yang begitu banyak. Hadirin jamaah sekalian, di sini adalah peringatan dari Allah SWT bagi kita semua untuk kita mengingat bahwasanya kita mesti bersyukur bahwasanya Allah telah berikan kita nikmat yang begitu banyak. Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan seorang itu ketika diberikan nikmat tidak akan mengucap syukurnya. Ada 5 golongan yang menurut Imam Ibnul Qayyim, seseorang ketika dihadapi dengan nikmat, yang pertama dia tidak sadar. Orang yang tidak sadar bahwasanya Allah berikan dia nikmat yang begitu banyak. Dan manusia selalu lupa untuk sadar. Ini yang paling rendah. Derajat yang paling rendah adalah mereka yang tidak sadar atas nikmat yang diberikan oleh Allah SWT. Derajat yang lebih tinggi yang selanjutnya adalah mereka yang tahu, sadar ya, mereka sadar bahwasanya Allah itu memberikan kita nikmat. Tapi mereka tidak tahu siapa yang memberi ini. Hanya mereka bersyukur saja. Ya, mereka tahu bahwasanya ini adalah nikmat. Kita sadar. Mereka sadar. Namun mereka tidak mengetahui bahwasanya mereka harus bersyukur kepada Allah SWT, mengucap alhamdulillah. Kemudian yang ketiga, mereka yang sudah tahu bahwa sadar bahwasanya itu adalah nikmat. Allah berikan kita nikmat begitu banyak. Namun mereka kemudian mereka juga tahu bahwasanya itu ada yang memberikan nikmat tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala. Namun dengan mereka tahu itu, tapi mereka masih takabur atas nikmat Allah SWT. Setelah mereka tahu bahwasanya mereka sadar, kemudian mereka mengetahui adalah milik Allah SWT, mereka tidak mengakui, mengingkari bahwasanya itu dari Allah SWT, maka mereka tidak beriman kepada Allah SWT. Ini yang ketiga. Banyak orang tahu bahwasanya itu adalah ini, kemudian mereka tahu bahwasanya nikmat ini adalah ada yang memberi, kemudian tapi mereka tidak tahu bahwasanya yang memberi itu adalah Allah yang menciptakan alam semesta. Maka dia tidak beribadah kepada Allah SWT. Kemudian derajat yang ke sadar, ya tadi tidak sadar, kemudian dia sadar, kemudian setelah sadar dia tahu, tapi tidak mengakui. Yang keempat, dia mengakui. Ya, dia sudah sadar, kemudian dia juga mengetahui bahwa itu adalah Allah SWT yang memberi nikmatnya, memberikan anugerah kepada kita semua. Kemudian dia yang keempat ini, mereka juga mengakui bahwasanya itu adalah dari Allah SWT bagi kita semua, dan kita harus beribadah kepadanya. Tapi yang keempat ini belum lengkap ketika dia belum tahu betul bahwasanya ketika Allah sudah memberikan kita nikmat tersebut, mengakui bahwasanya Allah Maha Besar semuanya, tapi dia tidak tunduk bahwasanya syariat Allah SWT. Setinggi-tinggi derajat seorang ketika dia bersyukur adalah ketika dia sudah tunduk terhadap perintah Allah SWT, itu adalah arti syukur yang paling tinggi. Maka dia ketika seseorang sudah bisa bersyukur
dengan dia mengakui dan tunduk kepada syariat Allah Subhanahu wa taala, patuh dan tunduk hanya pada perintah dan syariat yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, garisan-garisan yang telah ditetapkannya, itu adalah hakikat orang yang bersyukur dengan benar. Sesungguhnya kami telah menganugerahkan, mengaruniakan kepadamu wahai Muhammad al-Kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Maka lakukanlah salat sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bersembahyang. Maka seseorang ketika dia melaksanakan salat seharusnya tidak mengakui bahwasanya dia hanya sekedar untuk menggugurkan kewajiban, tapi adalah bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang bahwasanya, ya Allah, alhamdulillah pada hari ini aku masih diberikan kenikmatan untuk hidup, ya, maka aku bersyukur. Aku masih diberikan kesempatan untuk nafas. Jamaah sekalian, pada kesempatan kali ini kita tahu semua, kita menghadapi sebuah wabah. Virus corona ini menahan seseorang ketika dia sudah terjangkit virus ini, maka dia akan merasakan sesak yang begitu dalam di dalam hatinya, dalam paru-parunya, sehingga dia susah untuk bernafas, pneumonia akhirnya. Ketika seseorang itu mendapati nikmat, dia tidak akan sadar sampai dia benar hilang nikmat tersebut. Itu pasti, itu rumus dari Allah SWT supaya kita sadar semua bahwasanya nikmat itu kita harus sadari. Sampai detik ini kita masih diberikan nafas untuk apa? Untuk bertaubat kepada Allah SWT, melaksanakan kewajiban, menjauhi larangan Allah SWT. Fasholli li rabbika wanhar, kemudian bersembelihlah. Dari sinilah para ulama mengambil istimbat bahwasanya ketika salat Idul Adha itu kita salat dulu baru menyembelih, baru makan. Sedang kalau Idul Fitri itu makan dulu baru salat. Silakan seperti itu. Jadi kalau Idul Adha itu maka kita salat dulu baru kita menyembelih. Tidak menyembelih dulu baru salat, tapi kita salat dulu. Fasholli li rabbika wanhar. Itulah yang dapat diambil dari surat ini. Maka beberapa ulama menyebutkan bahwa surat Al-Kautsar ini penamaannya juga An-Nahr, surat An-Nahr. Surat yang untuk menyembelih berkurban kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian inna syani'aka huwal abtar. Ayat yang terakhir adalah sungguhnya yang membencimu, yang mencelamu, sungguh mereka adalah yang terputus dari rahmat Allah SWT. Hadirin jamaah sekalian, jangan sampai kita menjadi hamba Allah SWT yang membenci dakwah Allah SWT kepada kebaikan. Ya. Dimanapun kita berada, kita tahu bahwa kebaikan itu akan muncul dengan sendirinya. Kebaikan akan muncul dengan sendirinya, walaupun kita membencinya. Walaupun kita membencinya, walaupun kita tidak suka, merasa kita terganggu dengan kebaikan tersebut, namun kebaikan pasti akan muncul dengan sendirinya. Ya, itulah rumus dalam Islam. Itulah sunnah dan takdir Allah SWT bagi hambanya yang senantiasa berdakwah pada kebaikan, akan mendapatkan celaan, akan pasti juga akan mendapatkan mereka yang ingin seseorang itu terjatuh. Maka tetaplah berbuat baik dan sabar atas kebaikan tersebut, atas dakwah tersebut. Semoga Allah SWT menjadikan kita semua hamba Allah SWT yang mulia di akhirat dan mulia di dunia. Amin ya rabbal alamin. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap beribadah kepada Allah SWT. Semoga Allah SWT mengentaskan kita dari ujian wabah ini, kemudian kita dapat beraktivitas sebagaimana biasanya. Amin ya rabbal alamin. Jika ada benarnya itu datangnya dari Allah SWT, jika ada yang kurang itu datangnya dari kami sendiri dan dari syaitan. Mohon dimaafkan, mohon dibukakan pintu maaf yang besar-besarnya. Terima kasih telah mau hadir dan mampir di channel kami. Kami mohon saran, kritik maupun masukannya, juga support dari Bapak Ibu semua dengan like dan subscribe. Terakhir, mari kita tutup dengan billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.